Penyakit yang disebabkan oleh cacing. Jadi saya akan mulai dari penyakit yang ditularkan melalui tanah. Penyakit cacing yang ditularkan melalui tanah. Slide-nya kelihatan? Jelas ya. Jadi yang paling dominan yaitu Ascariasis. Ascariasis itu nama latinnya Ascaris lumbricoides atau bahasa awamnya adalah cacing gelang. Cacing ini besar, bulat, dan hidup dalam usus manusia. Prevalensinya tinggi, terutama anak. Makanya ini kemarin sempat ada berita di televisi ya, yang ada anak kecil ditemukan cacing keluar dari mulut dan hidungnya. Nah itu kalau dicek kemungkinan besar tuh Ascaris. Gambaran umum, jadi infeksi yang terjadi itu kalau larva itu masuk dalam makanan. Jadi larva cacing masuk dalam makanan. Larva masuk dalam makanan. Makanya ini penularannya adalah fekal oral. Nah, oleh karena itu, kalau kasus cacing itu banyak, berarti menunjukkan sanitasinya kurang bagus. Dan oleh karena itu penting buat anak-anak terutama eh, perawatan jari, terutama kuku nggak boleh panjang, kemudian membiasakan cuci tangan sebelum makan yang benar. Nah, ini akan mengurangi kasus dari cacing. Jadi cacing ini siklusnya eh, larva itu masuk ke dalam mulut lewat makanan, kemudian dia akan terus masuk ke dalam usus halus. Dari usus halus kemudian bermigrasi terutama ke paru melalui pembuluh darah dan limfe. Nah, di dalam paru masuk ke dalam bronkus, kemudian ke faring, kemudian masuk ke esofagus. Nah, di esofagus akan terus masuk ke dalam usus halus. Makanya banyak pada kasus yang itu eh, cacingnya keluar lewat mulut karena perjalanannya memang melewati rute itu. Di internet kamu bisa cari nanti referensi mengenai siklus, ada gambarnya itu lebih gampang kamu memahami. Lama perjalanan cacing ini dari sampai menjadi dewasa waktunya adalah 60 hari sampai 75 hari. Kira-kira 2 bulan sampai 2,5 bulan. Sejak telur sejak telur matang tertelan sampai cacing dewasa bertelur diperlukan waktu 2 bulan. Jadi kira-kira untuk menjadi dewasa perlu waktu 2 bulan. Gejala klinisnya, gejala klinis timbul pada penderita dapat disebabkan oleh cacing dewasa atau larva. Jadi larva yang masuk akan merusak dinding kapiler, terutama alveolus paru. Karena tadi kan perjalanannya ketika tertelan dari usus halus, kemudian dia akan masuk ke bermigrasi ke paru. Sehingga kadang-kadang terjadi perdarahan, penggumpalan sel leukosit, eksudat, ada demam, batuk, bisa batuk darah. Kalau berat itu bisa pneumonitis askaris yang menimbulkan sesak napas. Nah, nanti dari gambaran rongsen akan nampak. Pada foto torak itu mirip dengan pneumonia viral yang akan menghilang dalam waktu 3 minggu. Maka keadaan seperti ini disebut sindrom Lawler. Kalau kamu memeriksa darah rutin nanti makanya kalau di klinis ya di tempat di
bangsal. Kalau ada kecurigaan cacing, maka yang harus dicek adalah sel darah rutin itu CBC, complete blood cell, yang dicek eosinofilnya. Biasanya eosinofilnya meningkat. Jadi kalau ada anak datang dengan eosinofil meningkat, maka dicurigai karena cacing. Eosinofil meningkat bisa juga pada alergi, bukan hanya pada cacing. Orang dengan asma, orang dengan rinitis alergika, eosinofil juga meningkat. Jadi ini bukan satu-satunya. Larva cacing ini dapat menyebar dan menyerang organ seperti otak, ginjal, mata, dan jadi bisa menyebar kemana-mana. Bila investasi tersebut berat, maka cacing ini menggumpal dalam usus sehingga bisa terjadi obstruksi. Maksudnya investasi itu masuk. Jadi cacingnya di dalam usus itu banyak sekali, kemudian menggumpal, kemudian menyumbat. Nah, kalau usus tersumbat, maka terjadi ileus. Ileus nanti kalau kamu di blok digestif, udah ya, blok digestif udah belum? Ileus itu kan ada dua, ileus obstruktif maupun paralitik. Jadi kalau sebab cacing itu salah satu penyebab ileus obstruksi itu karena cacing. Selain intussusepsi kalau pada anak-anak ya. Tapi cacing juga bisa. Kemudian, nah, yang jelas cacing itu dapat menyebabkan gangguan nutrisi karena kan dia mengambil makanan di usus ya. Terus dapat juga mengakibatkan sumbatan pada saluran empedu, saluran pankreas, usus buntu, jadi macam-macam. Nah, ini yang kasus yang cukup viral, yaitu cacing dewasa itu dapat keluar melalui mulut, bisa karena batuk. Jadi di saluran pernapasan kita itu, kalau ada sesuatu di dalam situ, maka dia akan berusaha untuk mengeluarkan dalam bentuk batuk. Jadi batuk itu sebetulnya refleks normal. Jadi kalau di saluran nafas ada cacing, maka secara refleks akan timbul batuk untuk mengeluarkan cacing itu. Maka bisa keluar lewat mulut, atau bisa juga keluar sendiri lewat mulut maupun hidung. Itu persis kasus yang di... Jadi kalau ketemu kasus begini ya tidak saya heran-heran ya, jangan terlalu... Jadi biasa saja, cuman berarti cacingnya memang banyak gitu. Diagnosis ditegakkan dengan menemukan telur cacing pada tinja. Oleh karena itu, atau karena cacing dewasa yang keluar ditemukan dalam tinja. Jadi diagnosisnya dua. Pertama, bisa cacingnya itu ditemukan di tinja atau keluar pada waktu BAB. Itu bisa. Bisa. Tapi kalau jumlahnya sedikit, kemungkinan nggak sampai keluar begitu. Jadi harus diperiksa feses rutin. Maka ditemukanlah eh, telur telur cacing. Diagnosa banding adalah urtikaria, asma, Loeffler syndrome. Ini untuk diagnosa banding terutama tadi eosinofilia. Saya kan sudah sampaikan tadi. Jadi pada urtikaria, asma itu eosinofilnya meningkat. Kemudian dapat juga menjadi penyebab terjadinya pankreatitis, apendisitis, diverkulitis. Ya, awalnya karena penyumbatan, kemudian terjadi peradangan. Pengobatan banyak pilihan, piperacin, hexicrosinol, pirantel pamuat. Kalau di puskesmas itu yang paling ada itu pirantel pamuat sama mebendazole. Jadi nanti cukup kamu hafalkan dua obat saja, misalnya pirantel pamuat, mebendazole. Sampai dosisnya itu berapa nanti kamu baca. Komplikasi alergi yang berat. Jadi cacing membuat alergi. Makanya tadi eosinofilnya meningkat. Pneumonitis atau pneumonia karena cacing tadi bermigrasi ke paru. Prognosis sebetulnya selama ini baik-baik saja ya. Kalau misalnya dapat diatasi dengan cepat tanpa pengobatan, dapat sembuh sendiri dalam 1,5 tahun. Nah, cuman masalahnya adalah terjadi gangguan tumbuh kembang. Jadi karena nutrisinya kurang, maka terjadi gangguan tumbuh kembang.
Itu mengenai Ascaris lumbricoides atau cacing gelang. Sekarang saya akan lanjutkan ke yang berikutnya, yaitu cacing kremi atau dalam bahasa cacing kremi dalam bahasa latinnya adalah Oxyuriasis. Penyakitnya disebut Oxyuriasis atau enterobiosis. Penyebabnya adalah Oculis vermicularis atau Enterobius vermicularis atau cacing kremi dalam bahasa Indonesia, cacing kremi. Nah, cacing kremi itu insidennya, kejadiannya sangat banyak pada anak-anak. Gejalanya khas yaitu biasanya gatal di daerah anus. Cara infeksi sama, yaitu tertelannya telur yang dibuahi melalui jaringan kotor, sama ya, jadi prinsipnya fekal oral seperti tadi. Kemudian menetas di duodenum, bergerak sebagai cacing dewasa di hilum dan helium. Jadi ini bedanya di sini. Bedanya kalau ini tidak migrasi dia cacing ini. Kemudian menetapnya adalah di yunum dan bagian atas dari ilium. Nah, kemudian gejalanya yang paling utama, paling sering ditemukan ini tadi saya sudah sebutkan, pruritus ani, ya. Jadi ini sering. Jadi kalau ada anak kecil datang dengan keluhan gatal-gatal, terutama di daerah anus, kemudian tumbuh kembangnya terganggu, kemudian ada keluhannya terutama malam hari, yaitu curiganya adalah eh, apa, cacing kremi. Dan ini fekal oralnya akan terus berlanjut karena eh, ditularkan oleh dirinya sendiri. Jadi karena gatel, anak kecil nggak ngerti, garuk-garuk ke anus, tangannya masuk ke mulut, ya masuk lagi telurnya, jadi muter lagi. Biasanya anak ini menjadi kurus karena nafsu makannya turun. Kemudian suka tidur dan menjadi irritable. Irritable itu maksudnya rewel. Cacing dewasa di dalam usus itu akan menyebabkan gejala-gejala seperti dispepsia, ya, nyeri perut, mual, muntah, kadang-kadang diare, dan sebagainya. Kalau dalam jumlah banyak bisa menyumbat di sekum maupun di appendix. Pemeriksaannya, pemeriksaan sama ya. Pemeriksaan darah tepi hanya ditemukan sedikit eosinofilia. Jadi eosinofilnya sedikit meningkat. Beda dengan askaris. Kalau askaris tadi meningkatnya cukup signifikan. Kemudian diagnosis ditegakkan dengan cara menemukan telur atau cacing dewasa di daerah perianal. Ini kamu ada praktikum feses nih? Oh, enggak. Langsung ke parasit. Oh, enggak ada ya. Jadi paling bagus itu bawa sampel feses kemudian dicari di situ. Nanti bisa ketemu tuh ada cacingnya apa enggak. Ada telur cacing bukan cacing. Jadi bisa juga dilakukan namanya perianal swab. Jadi di swab dengan lidi kapas itu, kemudian dioleskan di apa? Dioleskan di tempat pemeriksaan mikroskopik. Nanti kelihatan telur cacing. Nah, nanti
Ada ada nggak praktikum itu telur cacing? Ada. Melihat apa? Cacing sama plasmodium. Telurnya lihat. Ya, sama. Ya, ya nanti itu diperhatikan telur cacing beda-beda, telur cacing askaris, telur cacing apa? Yang lain. Jadi kalau misalnya telur cacing kremi itu bentuknya seperti apa nanti kan bisa banyak itu di pertanyaan di apa di atlas coba dicari di internet juga banyak. Kemudian berikutnya pengobatan hampir sama mebendazol, pirantel pamuat. Dua obat ini yang paling banyak. Mebendazol, albendazol, pirantel pamuat itu paling banyak. Nah, kamu karena kamu calon dokter, sebaiknya kamu baca juga obat-obat yang ada di pasaran. Misalnya Kombanterin itu isinya apa? Kombanterin isinya apa? Coba di browsing, Kombanterin isinya apa? Izin dok, isinya Kombatrin itu pengantar pemuat dok. Nah, sama ya, pirantel pamuat. Jadi pengobatan itu rata-rata adalah pirantel pamuat dan atau mebendazole. Jadi pengobatannya sama aja sih cacing. Dosisnya nanti coba dihitung terutama anak-anak karena harus mempertimbangkan berat badan. Komplikasinya hampir sama apa yang disitis, tetapi pada wanita, nah ini yang berbeda. Pada wanita ada sedikit komplikasi yang khas yaitu bisa bermigrasi dari anus ke vagina karena kan dekat ya. Jadi anus ke vagina masuk ke dalam uterus. Nah ini agak repot ini. Cuman kasusnya eh, nggak terlalu banyak. Kalau misalnya ketemu bisa dilakukan apa case report ini. Kemudian infeksi cacing ini biasanya nggak begitu berat. Jadi beda dengan cacing ascaris tadi ya. Ini nggak begitu berat, tapi gatal yang jelas. Sekarang saya akan lanjut ke cacing yang berikutnya, yaitu cacing tambang. Kenapa disebut cacing tambang? Karena berada di daerah pertambangan. Cuman masalahnya situasinya berbeda. Kalau dulu itu kan karena apa? Karena pada waktu itu kan orang masih belum pakai sepatu ya. Banyak yang nggak pakai sepatu. Sekarang kan pertambangan udah pakai safety shoes, jadi sudah angka cacing tambang udah nggak banyak, nggak kayak zaman dulu. Cuman karena asal muasalnya ditemukan di daerah tambang, maka disebutlah cacing tambang. Jadi cacing tambang itu kan banyak menggali, kemudian orangnya nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu, maka cacingnya masuk. Nah, cuman sekarang sudah kurang. Cuman ya ada aja mungkin, tapi nggak banyak. Yang dua yang paling penting di sini adalah Necator americanus dan Ankylostoma duodenale. Banyak lagi sih, Ankylostoma brasiliensis, Ankylostoma canium, malanium itu, tapi yang paling banyak dua. Jadi telur yang dihasilkan cacing betina di tanah akan berubah menjadi larva yang infektif. Jadi cacing ini dia berada di tanah, kemudian bertelur. Nah, telur itu berubah menjadi larva ketika kaki menginjak, maka larvanya masuk.
melalui kulit, kemudian bermigrasi sampai ke dalam paru. Sama seperti tadi ceritanya ya. Kemudian sampai lagi ke usus halus. Jadi dia hanya muter-muter sampai ke paru, tapi dia akan bertempat tinggal di usus halus. Ya, kenapa kok di tempat usus halus? Karena di usus halus kan paling sumber makanan. Kalau usus besar isinya apa? Nggak ada apa-apanya. Usus besar itu kan sisa makanan sudah menjadi hampir menjadi feses, tinggal diambil cairan doang. Bahan makanannya udah nggak ada. Makanya cacing pinter, dia tinggal di usus halus. Dari sini maka cacing akan berkembang menjadi cacing dewasa. Penyakit ini tersebar di daerah tropis maupun subtropik. Ya. Kemudian kalau di Indonesia lebih banyak disebabkan Necator americanus di Indonesia. Dia ini temuannya. Coba aja nanti kapan-kapan kalau ada penelitian di daerah Tambang di Iwip maupun di Arita misalnya, ada nggak cacing? Gejala klinis dan patologi cacing ini bergantung jumlah cacing. Paling sedikit 500 cacing diperlukan untuk menyebabkan terjadinya anemi dan gejala klinis. Jadi kalau cacingnya cuma 1-2 ya nggak ngaruh. Tapi kalau cacingnya banyak sampai 500 baru mempengaruhi. Rasa gatal, pruritus, ground itch terjadi pada kaki dermatitis. Jadi kalau ada apa rasa gatal atau ada terutama di kaki, hati-hati itu bisa jadi telur cacing atau larvanya yang ada di situ. Jadi kalau kita lihat migrasinya tadi, begitu masuk dia ikut pembuluh darah naik sampai ke paru. Di dalam paru maka mengakibatkan kadang-kadang mengakibatkan batuk. Kalau di dalam perut gejalanya kadang-kadang jadi kembung kalau jumlahnya banyak ya. Diare, kemudian iritasi terhadap usus halus kurang lebih 2 minggu setelah larva masuk. Jadi sejak jadi sebetulnya bisa di dalam anamnesis bisa dipikirkan misalnya ada orang kerja di tambang atau orang nggak pernah kerja di tambang tiba-tiba kerja 2 minggu kemudian ada keluhan 2 minggu 3 minggu 4 minggu, nah itu mungkin anemia biasanya 10-20 minggu setelah investasi cacing cukup lama ya. Diagnosis pasti adalah ditemukannya telur cacing tambang di dalam tinja pasien. Jadi oleh karena itu kalau pemeriksaan feses itu sangat penting terutama yang dicari adalah telur cacing. Ada nggak telur cacing apapun mau Ascaris, Ophiuris maupun ini Necator americanus. Jadi semua telur cacing bisa ditemukan. Larva bisa juga ditemukan dalam sputum. Nah, ini bagus juga kalau misalnya ada pemeriksaan sputum dicari larvanya. Jadi sputum tapi dilihat mikroskopis. Jadi biasanya sputum itu kan diwarnai untuk dilihat vaksin tahan asam BTA ya. Tapi ini enggak, begitu sputum keluar dilihat di mikroskop, ada enggak larva. Kemudian anemi hipokromik mikrositik. Blok hematologi sudah belum? Anemi mikrositik hipokromik itu gimana? Ya, semua anemi hemoglobin turun. Apa ciri khasnya mikrositik hipokromik? Siapa yang bisa jawab? Jadi kalau kamu lihat hasil laboratorium, kamu lihat HB-nya turun nggak? HB normal berapa? Sekitar 12 sampai 14. Nah, kalau HB-nya turun, berarti dia anemia. Nah, dari situ kamu lihat MCV-nya. MCV-nya normal apa
rendah. Kalau MCV-nya rendah, maka dia mikrositer. Mikrositer biasanya hipokromik, itu karena penyakit kronis. Nah, kayak begini. Jadi anemi ini biasanya hipokrom, mikrositer. Berat anemi tergantung jumlah cacing ya jelasnya. Eosinofilia sama. Jadi sebetulnya pemeriksaan laboratorium untuk cacing itu nggak aneh-aneh. Cuma pemeriksaan feses, eosinofil, sama anemi. Itu aja yang lain sudah ada. Pengobatan, memberikan nutrisi yang baik, suplemen preparat besi, kemudian, nah ini pirantel pamuat nggak bisa ini. Beda dengan, pirantel pamuat bisa. Jadi sama aja obatnya. Jadi obat cacing itu apa aja sama. Mau askaris, Yoris sama juga. Komplikasi dermatitis, anemi berat, prognosa baik. Dermatitis itu ya tergantung ya. Kalau misalnya cacing yang masuk banyak ya mungkin. Tapi kalau larva yang masuk dikit sih biasanya enggak. Jadi kalau kamu mau mendiagnosis pasien dengan atau kalau kamu mau nanti ya kalau UKM PPD, kalau ada soal, kalau misalnya jawabannya arahnya adalah cacing tambang, misalnya Necator americanus, itu di vignette-nya akan disebut di atas. Misalnya seorang laki-laki umur sekian bekerja di tambang, kemudian mengeluh gatal, lemas, habis sekian, maka apa diagnosa yang kamu mungkin, nah itu. Jadi sebetulnya sudah diarahkan. Jadi kalau nanti mempelajari soal UKM PPD itu sebetulnya sudah diarahkan. Jadi misalnya ada cerita orang kerja di tambang, lemes, gatel, nah itu kemungkinan cacing tambang. Saya kira cacing tambang sudah ya. Jadi ada cacing tambang, pertama cacing gelang, Ascaris lumbricoides, Oculis vermicularis, cacing kremi, kemudian cacing tambang yang paling sering di Indonesia Necator americanus. Sekarang kita lanjut kepada cacing yang berikutnya yaitu Trichuriasis. Pada waktu praktikum apa yang dilihat? Apa yang dilihat? Apa saja cacing apa saja? Terus ada angiosperma duodenal, terus tripul juga ada. Ada kremi, Kami ada juga. Trichuriasis disebut juga trichosepalitis. Penyebab penyakit ini adalah Trichuris trichiura atau threadworm atau whipworm, terutama di daerah tropis dan subtropis. Nah, cacing ini disebut cacing non-patogen dan komensal. Jadi dia hidup di dalam usus besar, terutama sekum. Maksudnya non-patogen itu tidak mengganggu mestinya. Jadi cacing ini sebetulnya nggak mengganggu. Bila jumlahnya sangat besar, banyak, daya tahan pasien turun, maka baru menimbulkan gejala klinis. Jadi boleh juga nanti tuh kapan-kapan dilakukan penelitian tuh. Seluruh mahasiswa kedokteran diperiksa feses, ada cacingan enggak? Wah ternyata ada, memalukan. Ya tapi bisa juga karena kita makan kan sembarangan ya kadang-kadang. Beli pecel, beli apa, makanan-makanan yang apa tidak dimasak itu kan banyaknya makanan mentah. Infeksi terjadi karena menelan telur yang infektif dan larvanya melekat pada usus halus. Hampir sama lah ya. Tapi dia akan bertempat tinggal di sekum. Gejalanya ringan, biasanya nggak ada gejala. Gejala berat itu ditemukan 10.000 telur per gram tinja. Berarti kalau dilihat di mikroskop itu akan banyak banget telurnya. Gejalanya seperti biasa, nyeri perut, susah buang air besar, kembung, mual, muntah, nggak spesifik ya gejalanya.
prolap rekti itu jarang banget. Pemeriksaan laboratorium, anemi hipokromik mikrositik seperti tadi ya sama. Kemudian di eosinofilia sama, di dalam ginjal ditemukan cacing. Jadi prinsipnya sama, pemeriksaan laboratoriumnya sama, kemudian gejalanya juga sama, cuma jenis cacingnya aja yang beda. Pengobatan, kebersihan pasti, diet tinggi kalori. Nah ini agak beda ini. Jadi tricurase itu obatnya masih sama, tadi mebendazole bisa, tapi yang lain berbeda. Pilihannya ada diltiazem iodida, silbasium iodida, dan lain-lain. Komplikasi kalau berat sampai perforasi, cuman kan jarang. Nah ini sekarang kita sampai kepada nomor 5 ini cacing pita. Cacing pita ada berapa macam? Saya tahu ada yang sembuh. Apa tuh? Lalu terus binatang sama binatang itu Udah, kemana tanya? yang saya dipelajari itu harus sama binatang. Studium, ya. Jadi eh, jadi taeniasis. Jadi kalau nanti kamu punya anak kasih nama Taenia aja. Berarti cacing. Kayaknya keren deh. Namanya siapa Taenia? Padahal cacing. Makanya baca-baca dulu. Apalagi ditambah solium lagi. Jadi ada dua yang penting yaitu solium, Taenia solium dan Taenia saginata. Kalau solium itu pada babi, kalau saginata pada sapi. Tapi hampir sama sih. Akhir-akhir ini ditemukan spesies baru yaitu Asiatica. Nah itu seperti saginata sebetulnya. Ya boleh aja kamu nanti namanya diganti saginata. Kamu namanya siapa? Fatima Saginata gitu. Padahal Saginata nama cacing. Jadi nanti kalau ngasih nama anaknya mikir-mikir ya jangan sembarangan nanti nama cacing dipakai. Jadi pada bentuk larva, Taeniasolium paling dapat menimbulkan infeksi disebut cysticercosis. Jadi kalau kita lihat siklusnya, nanti kamu cari ya. Memang di sini saya nggak kasih gambar, tapi ada teksnya. Jadi cacing ini pertama dia berada di dalam. Pertama kalau kita lihat ya, itu kita mulai dari telur cacing ya. Telur cacing keluar dari feses makanan dari feses manusia dimakan sama babi. Makanya pekerja yang rawat babi itu harus dicek itu dia cacingan nggak. Kalau cacingan nanti dia nularin babi, babi nularin dia. Nah kemudian babi yang makan telur cacing itu maka akan menetas. Telur itu menetas di dalam inang hewan yaitu di dalam babi. Kemudian masuk ke dalam jaringan otot dari babi. Maka menjadi cacing muda atau disebut sistisersi di dalam jaringan. Nah, kemudian ketika makan dari daging, makanya kalau makan daging, mau daging babi, daging sapi, itu hati-hati karena kalau tidak dimasak dengan baik, maka cacing itu akan masuk. Kemudian dia akan menempel pada dinding usus dan seterusnya. Maka siklus itu akan berulang.
Jadi pada manusia larva itu disebut cysticercus, dapat menimbulkan infeksi yang disebut cysticercosis. Akhiran is di belakang itu artinya inflamasi atau peradangan. Jadi kalau artritis berarti radang sendi. Kalau sistitis radang kandung empedu. Jadi akhiran is di belakang itu menunjukkan inflamasi atau infeksi. Apabila sistiserkosis sampai jaringan otak disebut neurosistiserkosis. Jadi karena dia ikut aliran darah bisa sampai kemana-mana, termasuk sampai ke otak. Taeniasis merupakan penyakit endemik, terutama di negara berkembang. Jadi kasihan negara berkembang itu karena higienis sanitasinya jelek. Dan yang banyak itu Indonesia, Asia, Afrika, Amerika Latin. Jadi di dunia ini ya, penyakit-penyakit tropik, penyakit-penyakit parasit, itu hanya banyak ditemukan di Asia, Afrika, atau Amerika Latin. Kalau Eropa itu nyaris nggak ada. Seperti kayak TB misalnya. TB itu juga nggak ada. TB itu di Amerika sana nggak ada orang TB. Di Indonesia tiap hari ketemu, tapi di Amerika nggak ada. Nah, di Indonesia itu TB, Indonesia mendapat prestasi. Karena dulu Indonesia nomor 3 di dunia, jadi pertama India, Cina, Indonesia. Nah, sekarang Indonesia meningkat menjadi nomor 2. Prestasi yang memalukan. Prestasinya Menteri Kesehatan. Jadi daerah endemik itu, nah ini disebutkan Afrika, kemudian Uni Soviet juga sebagian. Kan Uni Soviet itu ada sebagian kan Asia memang Uni Soviet. Prevalensi Saginata lebih tinggi daripada Solium. Nah, cacing pita ini banyak di hati ya. Jadi kalau beli hati itu kan kelihatan banget itu. 50 juta pasien seluruh dunia. Sekitar 50.000 pasien meninggal karena neurosistiserkosis. Jadi cacing pita ini kalau dia berada di dalam usus ya paling banter ya anemi. Anemi, kemudian gangguan-gangguan gastrointestinal, paling begitu. Tapi yang paling bahaya adalah kalau terjadi neurosistiserkosis. Jadi kalau dilakukan eh, otopsi, misalnya pasiennya meninggal, maka ketemu itu di dalam otak. Maka sebetulnya kalau kamu mau jadi dokter yang paling pinter, kamu jadilah dokter forensik. Karena dia tahu pasti gitu, penyakitnya apa. Karena dia akan buka kepala, jadi tapi orangnya mati dulu. Nah, tapi ngapain? Di Indonesia Saginata ditemukan di Malang 1867. Waduh, zaman nggak enak. Berarti penyakit ini sudah lama banget. Solium di Kalimantan Barat itu 1940 ya, karena ini kan populasi ya. Karena di Kalimantan Barat itu kalau kita lihat di daerah Singkawang, kemudian ibu kotanya mana Kalimantan Barat? Waduh, gawat. Pontianak, tuh ibu kotanya Pontianak. Jadi dari Pontianak itu ada daerah namanya Singkawang. Itu kan memang populasi orang Chinese banyak. Nah, konsumsi babi kan tinggi. Maka Taenia solium tinggi di sana. Jadi kita harus ngerti kenapa kok Taenia solium banyak di Kalimantan Barat misalnya. Saginata kenapa banyak di Jawa misalnya. Di Jawa kan lebih banyak sapi. Kalau India kira-kira banyak mana? India, kalau di India mungkin babi karena sapi nggak dimakan misalnya. Bali merupakan endemik. Nah, Bali juga endemik. Bali kan babi banyak juga. Konsumsi babi meningkat. Memang Hindu kan boleh ya. Jadi Bali, Kalimantan Barat itu
Kemudian kalau yang banyak lagi mungkin Medan misalnya, Sumatera Utara itu kan banyak juga orang nonis ya, non Muslim yang memang banyak konsumsi itu. Tapi paling banyak ya di Bali karena masyarakatnya memang populasi Bali. Kemudian di Kalimantan Barat sama di Papua. Papua tuh babi banyak, tapi babi di sana itu lebih, kalau seperti di daerah lain babi itu udah kayak sapi itu, dihargai banget, harganya juga mahal. Di daerah Bali spesies Saginata dijumpai lebih sering loh, malah di Bali malah Saginata. Nah, tadi kan saya sebutkan kan, Papua itu solium paling banyak. Jadi berarti di Indonesia yang banyak solium itu di Kalimantan Barat sama di Papua. Bali, Jawa itu lebih banyak di Saginata atau sapi. Ternate belum ada. Jadi ini kalau nanti kamu mau bikin penelitian boleh ini, bikin penelitian. Jadi siapa yang tertarik, gampang penelitiannya. Tinggal ngambil feses, misalnya SD seluruh kota Ternate, terus diperiksa mikroskop. Jadi kamu kerjaannya ngumpulin feses. Itu kelebihannya anak kedokteran. Kalau anak ekonomi itu duduk di kantor jadi pegawai bank, rapi-rapi. Kalau dokter ngurusi feses. Jangan lihat senangnya doang, bro. Ada nggak enaknya juga. Jadi eh, sebetulnya untuk penularan itu tetap harus faktor izin sanitasi di daerah itu sangat berpengaruh. Jadi kalau daerahnya bersih, kemudian cara pembuangan tinja juga aman, ya saya kira nggak terlalu banyak penularan. Kemudian binatang peliharaan juga dipelihara dengan baik. Nah, yang penting adalah pemotongan daging. Nah, itu pemotongan daging itu penting. Nah, makanya sebetulnya bisa juga, misalnya kamu mau penelitian, tapi pas Idul Adha. Nah, nanti dilihat yuk, dicek daging sapi sama hati. Itu bisa kerjasama dengan anak peternakan, kerjasama bareng penelitian. Pemotongan daging, itu yang penting. Kemudian kebiasaan makan daging yang tidak dimasak sempurna. Maksudnya gimana nih? Misalnya, misalnya makan steak, rada modern dikit. Ya, agak modern dikit. Ya. Kalau kamu makan steak itu, kalau di restoran itu ditanya, dagingnya mau dimasak gimana? Medium atau well done? Kalau well done itu matang bener. Medium itu setengah matang. Nah, yang bahaya yang medium. Yang medium itu gimana sih? Masih ada merah-merahnya. Nah, kalau medium itu hati-hati karena kalau dia ada cacing, larva cacing atau cacing dia masih hidup, bisa ketularan. Ini panjangnya ya, 4 sampai 10 meter panjang sekali. Patogenesis. Hospes definitif tainia itu hanya manusia lah ini loh. Jadi sebetulnya cacing pita itu tinggalnya justru di manusia bukan di hewan. Jadi kalau babi sama sapi marah tuh marahnya sama manusia. Kenapa kamu nulari gitu? Kalau babi sama sapi bisa ngomong, berarti yang salah manusia. Kalau manusia buang air besarnya bagus, misalnya sanitasinya bagus, bersih, ya nggak akan nulari sapi, nggak akan nulari babi, maka nggak akan nyebar ke manusia yang lain. Jadi kalau boleh protes, yang protes adalah sapi sama babi, manusia yang diprotes. Spesies perantara yang ketiga tadi Asiatica sama ya dengan solium, yaitu babi juga. Cacing hidup di daerah proksimal euenum. Jika telur termakan oleh sapi,
maka akan akibat dari pengaruh asam lambung, getah pankreas mengeluarkan embrio dan menembus dinding usus. Jadi telur cacing itu kalau dimakan oleh sapi, maka akan menembus dinding usus, kemudian dalam bentuk embrio itu ya, ikatan, akan menuju ke jaringan otot atau subkutan. Otot itu daging ya. Jadi kalau dia ngomong otot, pengertiannya adalah daging. Daging itu otot. Dalam waktu 12 sampai 15 minggu menjadi kista disebut cysticercosis bovis. Pada babi disebut samalah selulosi. Jadi kalau ada kata-kata selulosi itu babi ya. Jika daging mengandung cysticercosis termakan oleh manusia, larva akan keluar dari kista dan tumbuh menjadi cacing dewasa dalam yenum dalam waktu 5 sampai 12 minggu. Jadi ketika termakan, maka kistanya akan tumbuh menjadi dewasa kira-kira 2 bulan sampai 3 bulan. Cacing pita dewasa dapat bertahan hidup sampai 20 tahun. Lama sekali. Kemudian diagnosis sama ya, yaitu dengan ditemukannya proglutit dalam tinja. Jadi manusia itu mengeluarkan proglutit, kemudian dalam tinja kan ditemukan telur. Jadi ya samalah diagnosisnya. Jadi cacing itu untuk diagnosis sama, cacing apa saja, yaitu pemeriksaan tinja. Kemudian pada pasien ada keluhan gastrointestinal itu sama semua cacing juga begitu. Kemudian sama saja yang lain saya lewati baca sendiri. Nah, sekarang istilah penyakitnya adalah cysticercosis. Cysticercosis adalah infeksi bentuk larva solium dalam tubuh manusia. Nah, yang paling bahaya adalah neurocysticercosis. Nah, jadi kalau misalnya telurnya itu berada di yenum seperti tadi, nggak ada masalah. Dia bisa sampai 20 tahun. Tapi yang bahaya adalah kalau sampai ke eh, neuro atau terjadi neurocysticercosis. Nah, sementara itu vaginata tidak dapat hidup dalam jaringan tubuh manusia, sehingga tidak dapat menimbulkan cysticercosis. Jadi yang bahaya zeosolium, bukan vaginata. Neurocysticercosis sama ya, tadi sudah disebut bahwa neurocysticercosis adalah cysticercosis yang berada di saraf manusia. Yang berada dalam saraf manusia. Diagnosa klinisnya tidak spesifik. Nah, memang paling bagus adalah biopsi nodul. Pencitraan saraf bersifat tidak patognomonik. CT scan sangat membantu. Jadi diagnosanya ya CT scan. Jadi kalau misalnya ada pasien dengan ditemukan telur cacing Taenia solium, kemudian dicurigai ada gangguan intrakranial, gangguan intrakranial atau itu kan macam-macam ya. Bisa seperti kejang-kejang seperti epilepsi gitu ya, krema, petikma, atau kopal. Jadi kalau ada gejala kejang lah pokoknya. Jadi kalau ditemukan telur cacing pita, solium, kemudian ada kejang, kemudian ada gejala sakit kepala, muntah-muntah, penglihatan kabur, ini harus dilakukan CT scan. Karena diagnosa lain nggak bisa. Jadi perlu pemeriksaan CT scan atau MRI. Pengobatan terdiri dari antiparasit, pembedahan, dan simptomatik.
Obat-obat yang dipilih adalah praziquantel dan niclosamid. Jadi beda ya, pengobatan untuk tinea itu berbeda dengan yang lain, dengan yang cacing tambang, gelang maupun cacing kremi. Jadi obatnya adalah praziquantel dan niclosamid. Albendazole masih bisa, tapi pilihan ketiga, jadi memang sudah tidak terlalu yang utama. Prognosa Saginata baik. Solium dapat menjadi serius karena ada komplikasi pada saraf. Jadi kalau ya beruntung kalau makannya daging sapi karena yang kalaupun masuk adalah Saginata. Tidak terlalu bahaya, tapi kalau solium adalah bahaya. Pencegahan menghilangkan sumber infeksi, pendidikan kesehatan, pembuangan kotoran yang sembarangan dicegah, kebiasaan makan daging yang tidak dimasak sempurna, pengawasan rumah potong yang baik. Ya. Sekarang ini yang terakhir ya. Yang terakhir adalah sistosomiasis atau bilharziasis. Kalau ini sih kasusnya jarang ya. Sistostoma itu prevalensinya tergantung orang. Jadi sebetulnya kalau di dunia kedokteran itu mempelajari penyakit itu harus tahu epidemiologi karena pola penyakit itu berbeda-beda tiap negara. Misalnya di Amerika, misalnya Amerika Eropa. Kalau Amerika Eropa kamu di sana nggak ngomong penyakit seperti penyakit-penyakit tropik, misalnya cacingan, TB, itu nggak ada di sana, malaria nggak ada. Di Amerika itu yang tinggi ya cardiovascular disease, kemudian kalau infeksi misalnya pneumonia misalnya atau yang lain. Jadi penyakit-penyakit yang disebabkan parasit itu lebih banyak memang di dunia ketiga. Kenapa begitu? Karena pertama dari segi nutrisi jelek, banyak kan gizi kurang di negara dunia ketiga. Kemudian hygiene and sanitasinya masih jelek, jorok. Coba nanti kalau ke Jepang itu, orang Jepang tuh paling bersih, rapi, bersih. Singapura itu got-got bersih. Indonesia nggak ada yang bersih. Mansoni misalnya, Sisostoma mansoni itu di Afrika misalnya. Hematobium Afrika juga. Yang banyak-banyak di Afrika. Nah, paling kalaupun di Indonesia ada, itu namanya nanti yang Japonicum. Cina, Filipina, Asia. Asia aja disebut sini. Kamboja, Laos, Thailand, Indonesia. Indonesia ini memalukan selalu disebut. Singapura nggak pernah disebut tuh. Ya, Singapura itu negara kecil tapi luar biasa. Indonesia negara besar, luar biasa. Cystostoma japonicum, nah itu yang kadang bisa yaitu ditemukan di daerah Danau Lindu, di daerah Sulawesi Tengah. Danau apa di sana ya? Ada yang nggak orang Sulawesi ada nggak di sini? Ada nggak? Angkatan ini ada nggak yang Sulawesi? Ada. Danau Lindu itu di mana? Coba di browsing Danau Lindu di mana? Jadi kemungkinan hanya ada di daerah itu karena penyebarannya kan susah. Jadi di Sulawesi Tengah ya. Sistostomiasis penyakitnya. Jadi akhiran is di belakang itu penyakit atau inflamasi atau peradangan.
Gimana? Danau Lindu? Danau Lindu itu di Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi. Oh, Sigi. Ya, Sulawesi Tengah. Ya, memang adanya di situ aja. Jadi, Schistosomiasis itu penyakitnya spesifik, nggak meluas ya. Jadi sebetulnya ya cukup tahu tapi nggak terlalu banyak, mungkin nggak ditemukan dalam praktek sehari-hari. Tapi kalau cacing gelang, cacing apa tadi, cacing gelang, cacing kremi, cacing tambang itu banyak ditemukan. Jadi itu hati-hati. Sama cacing pitang yang solium maupun safinata. Tapi kalau Trichiuris, Schistosomiasis itu jarang ditemukan. Ada tapi di daerah tertentu saja. Pada sistostomiasis, lokasi primer infeksi di buli-buli tempat meletakkan telur, kemudian merangsang terjadinya jaringan fibrosis, terjadi hematuri. Penyakit dipindahkan melalui penetrasi kulit secara langsung. Sistosomiasis. Jadi sistosomiasis, nah sistosomiasis itu lokasi primernya di vena buli-buli, di daerah buli-buli, kemudian kadang menyebabkan hematuri, kemudian bisa melalui penetrasi kulit. Diagnosis diagnosis sistomiasis dengan menemukan telur yang khas dalam urin atau dinding buli-buli. Yang termasuk sistosomiasis dunia lama adalah hematobium. Jadi ini agak berbeda dengan yang lain. Yang lain tadi kan periksa feses ya, ini di saluran kencing. Cacing dewasa hidup dalam venula terminalis usus atau buli-buli. Sistoma Mansoni bermigrasi ke vena mesenterika inferior, Japonicum mesenterika inferior. Sistostoma hanya mempunyai satu jenis hospes, yaitu semacam keong. Nah, jadi ini hospesnya adalah hewan perantaranya adalah keong. Mungkin di daerah Lindu sana banyak keong itu. Jadi hati-hati kalau makan keong yang di daerah Sigi ya, Lindu, Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi. Karena di situ eh, hospesnya adalah keong air tawar, genus Bolinus. Manusia dapat terpajan dengan serkaria melalui kulit atau mukosa mulut bila berada di dalam air pada waktu berenang. Nah itu danau lindu juga bisa itu. Dalam bentuk serkaria. Jadi serkaria itu jadi pertama adalah telur, kemudian masuk ke dalam siput, kemudian dia menjadi berubah berkembang menjadi sporosit, sporokis, dari siput berubah menjadi sporokis, kemudian sporokis berkembang menjadi serkaria. Nah, serkaria ini yang bisa masuk ke manusia, bisa masuk melalui kulit atau mukosa mulut. Jadi kalau berenang di sungai itu di danau atau danau lindu itu bisa ketularan. Jadi ini biasanya di daerah yang sanitasi jelek, telur ditemukan dalam urin dan tinja, distribusi daerah endemis. Tapi sistosomiasis di daerah tertentu ya, seperti tadi di Limbu. Patofisiologinya, serkaria itu bisa menembus kulit sehingga menyebabkan
Kalau di lokal kulitnya terjadi yang disebut dermatitis alergikal. Jadi terjadi yang disebut dermatitis alergi. Kemudian pada stadium ini kelainan kulit berupa eritem dan papul dengan rasa gatal dan panas. Maka disebut swimmer itch. Jadi kalau ada orang habis berenang di Danau Lindu kemudian gatal-gatal, hati-hati bahwa gatal dermatitisnya ini bisa jadi karena ada serkaria yang masuk. Jadi mesti nanti harus dicek tuh urin maupun fesesnya. Biasanya demam tinggi, kemudian gejala-gejala gastrointestinal, sepalgia, dan lain-lain. Toksemia sampai 3 bulan, hepatosplenomegaly disertai nyeri tekan dapat pula ditemukan. Jadi ini lebih serius ya, sistiserkosis. Cuman karena kasusnya jarang, jadi nggak terlalu banyak harus kita bicarakan. Jadi nanti yang selainnya dibaca sendiri ya. Kemudian saya lanjut sekarang 3 stadiumnya yaitu serkaria, cacing dewasa, dan telur. Stadium akut penyakitnya ya. Demam Katayama dianggap mempunyai kaitan dengan rangsangan telur yang antigen cacing disebabkan terbentuknya kompleks imun. Jadi bisa terjadi demam. Kemudian tergantung lokasi banyaknya, maka terjadi hepatomegali, limfadenopati, dan lain-lain. Saya kira ini saya tidak bahas dalam, nanti baca sendiri karena memang pertama kasusnya kecil, kemudian epidemiologinya terbatas. Jadi dalam praktek sehari-hari jarang. Yang penting 3 tadi. Yang pertama adalah Ascaris, Ophiuris, kemudian Taenia saginata maupun Soliloquin. Komplikasi ini saya kira dilanjut saja, dibaca sendiri. Pengobatan masih bisa dengan obatnya lain beda. Ya, saya kira mengenai cacing saya sudah bahas. Yang paling pertama adalah saya ulang yang pertama tadi Ascaris ya, Ascariasis atau Ascaris lumbricoides itu yang pertama, cacing gelang karena kasusnya banyak sampai terjadi kemarin sampai terjadi berita ya yang viral. Kemudian berikutnya adalah cacing kremi atau Furis vermicularis atau Enterobius vermicularis. Kemudian yang ketiga adalah cacing tambang. Trichiuraris itu kasusnya sedikit. Yang ketiga tadi cacing tambang, kemudian Taenia atau cacing pita itu banyak. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk detailnya kamu baca sendiri, slide-nya sudah saya berikan. Nanti dibagi. Untuk siklus anjuran saya, kamu cari masing-masing siklus. Jadi misalnya trichiuris siklusnya seperti apa. Kamu capture, masukkan ke dalam paper ini. Jadi ditambahkan satu bab ya, siklus. Cacing tambang juga begitu, cacing gelang juga begitu. Semua dimasukkan siklusnya. Sehingga dengan demikian bisa memahami pola penyakit ini dengan baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih ada waktu sedikit nih untuk diskusi, tanya. Ini jam berapa ini? 9. 10 lewat 5. 10 lewat 5 ya. Kalau mau ada pertanyaan silahkan. Siapa yang tugas capture? Sudah. Nanti dilapor ke sekretaris blok nih. Siapa? Dokter Abdul Muhammad. Ya. Ada pertanyaan?
Praktikumnya judulnya apa kemarin? Oh, semua. Dari kosmetik sama cacing dua atau sama telur cacing. Apa saja? Kosmetik yang Enggak, yang cacing. paling cacing, cacing kambang, cacing gelap, vanilla juga ada. Ya, nanti eh, kamu ambil di web banyak itu, di internet banyak. Siklus masing-masing cacing tadi. Jadi ada berapa? 6 ya. Nanti kamu ambil, capture, kemudian masukkan ke eh, paper, ke itu, naskah. Setelah kamu masukkan, diskusikan, kemudian kirim ke saya. Nanti saya lihat kamu ngerjakan apa enggak. Ya, tanggung jawabnya adalah ketua kelas atau ketua apa namanya? Ketua kelas. Ya, tanggung jawabnya ketua kelas. Jadi saya kasih waktu ini Sabtu, Minggu, Senin lah kirim ke saya ya. Jadi sudah di artikel tadi, di bahan kuliah tadi ditambahkan siklus. Karena dengan kamu memasukkan siklus, maka kamu akan bisa tahu gambar telurnya kayak apa, siklusnya kayak apa. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Eh, Mungkin ke depan mungkin saya akan banyak mulai mengajar lagi karena kemarin memang 1 tahun terakhir saya sudah nggak mau mengajar karena waktunya habis untuk sekolah ya. Tapi ini karena sudah mendekati masa-masa akhir, jadi mungkin setelah ini saya sudah mengajar. Saya kira itu, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Sebetulnya ini kalau terjadwal itu dokter siapa? Bukan yang awalnya. Oh, udah diganti ya. Oh iya, karena sebetulnya yang ngisi harusnya dokter siapa dulu? Ya, cuman saya diberitahu, jadi karena saya kan kepala departemen penyakit dalam. Nah, nanti kalau koas itu bisa ini belajar dimulai memperhatikan pemeriksaan feses. Tapi kalau dewasa kan tidak terlalu banyak, anak-anak sebetulnya yang paling banyak. Saya kira kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Materinya saya sudah sampaikan, tolong dilengkapi, ditambahkan siklusnya, kemudian setelah dilengkapi, dikirim balik ke saya. Saya kira itu saja, eh, dipelajari baik-baik, terutama yang kasus-kasus sering kita temui, apalagi yang viral. Jadi kalau kamu mahasiswa kedokteran nanti ditanya sama tetangga, orang tua, itu cacing apa ya di mulut ya? Mana gua tahu, ngapain kamu sekolah kedokteran kalau begitu? Ya, jadi kamu mahasiswa kedokteran tuh harus alert sama kasus-kasus yang viral, yang banyak di media. Pasti orang tanya, kalau kamu nggak bisa jawab kan aneh. Saya kira itu ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.